Pada malam yang penuh petir dan hujan deras, Arka yang baru lahir terpisah dari orang tuanya saat banjir besar melanda desa Arka. Tanpa ada yang tahu, bayi itu hanyut terbawa arus sungai. Dan saat keadaan semakin kacau, tak ada yang menyadari bahwa ia sedang menuju sebuah takdir yang luar biasa. Arka akhirnya terdampar di tepi hutan yang gelap dan penuh misteri. Di tengah gelapnya malam, seekor ular piton besar yang hidup di dalam hutan mendekat. Naluri predatornya merasakan sesuatu yang berbeda, bukan mangsa, melainkan kehidupan yang rapuh dan membutuhkan perlindungan. Ular piton, meskipun biasanya tidak berinteraksi dengan manusia, mendekati bayi itu. Dengan hati-hati, ia melilit tubuh bayi tersebut, membawanya ke tempat yang lebih aman di dalam hutan. Ular piton membawa Arka ke sebuah gua tersembunyi yang berada jauh di dalam hutan. Gua itu terlindung dengan baik dari mata manusia, terlindungi oleh pepohonan lebat dan semak-semak. Di dalam gua, ular piton menemukan tempat yang aman bagi Arka. Meskipun bayi itu masih rapuh, ular piton melindunginya dengan penuh kasih sayang. Dengan naluri keibuannya, ular piton memberi makan Arka dengan makanan yang ia cari di hutan, mulai dari buah-buahan hingga kadang-kadang hewan kecil yang dapat dijangkau. Hari demi hari berlalu dan Arka mulai tumbuh dalam pelukan ular piton. Meskipun dia hanya bayi, Arka merasakan kehangatan dan perlindungan dari makhluk yang tidak lazim membesarkan manusia. Ular piton menjadi ibunya, mengajarkan Arka untuk mengenal dunia melalui indera yang lebih tajam, seperti pendengaran dan perasaan. Arka merasa sangat dekat dengan ular piton, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada usia 3 tahun, Arka mulai lebih aktif dan penasaran terhadap lingkungan sekitarnya. Ular piton mulai mengajarinya cara bertahan hidup di hutan. Arka belajar untuk mengenali jejak-jejak binatang di tanah, mendengar suara gemericik air yang mengalir di dekatnya, dan mengidentifikasi berbagai jenis buah yang bisa dimakan. Ular piton tidak hanya memberi pelajaran tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang keharmonisan alam dan pentingnya kesabaran. Arka mulai belajar untuk mencari makanan sendiri. Ular piton mengajarinya berburu ikan dengan cara yang sangat cermat dan sabar, mengajarkan Arka untuk tidak terburu-buru. Mereka berdua duduk berjam-jam di tepi sungai, menunggu saat yang tepat untuk menangkap ikan yang melintas. Proses ini mengajarkan Arka banyak tentang kesabaran, sesuatu yang sangat berharga untuk bertahan hidup di alam liar. Suatu hari, ketika Arka sedang mencari buah-buahan di hutan, ia bertemu dengan seekor harimau besar yang sedang mengintai mangsanya. Arka yang masih kecil tidak mengetahui bahaya yang mengintainya. Namun ular piton segera melilit tubuh Arka dengan cepat dan membawanya menjauh dari harimau itu. Ular piton mengajarkan Arka pentingnya kewaspadaan dan bagaimana cara menghindari bahaya tanpa melawan langsung. Arka semakin tumbuh dewasa, tubuhnya mulai kuat berkat pelatihan keras yang diberikan oleh ular piton. Setiap hari, ia diajari tentang cara hidup berdampingan dengan alam. Arka belajar bagaimana cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa membuat keributan. Ia belajar tentang keseimbangan alam, bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dalam ekosistem yang lebih besar. Saat berusia 10 tahun, Arka telah menjadi seorang anak dengan tubuh yang luar biasa kuat. Berkat hidup di hutan, ia memiliki tubuh yang sangat tangguh, bisa memanjat pohon tinggi dengan mudah, dan berlari dengan cepat melalui belantara hutan. Tubuhnya menjadi ramping dan kuat seperti ular piton yang membesarkannya. Ia mulai merasa lebih dekat dengan alam. Bahkan gerakan tubuhnya mulai mencerminkan gerakan ular piton yang lincah dan penuh ketelitian. Arka mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meski ia bahagia di hutan, ia penasaran dengan dunia luar. Pada suatu hari, saat menjelajah, ia menemukan tanda-tanda bahwa manusia pernah berada di hutan ini, bekas perkemahan dan alat berburu. Perasaan asing mulai tumbuh di dalam dirinya. Mungkin ada kehidupan lain di luar sana, sesuatu yang lebih besar dari hutan ini. Pencarian Arka untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia manusia semakin kuat. Ia bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya
dan mengapa ia berada di hutan. Meskipun ular piton selalu melindunginya, rasa penasaran Arka membuatnya memutuskan untuk mulai mencari jejak manusia di luar sana. Ia mulai mencari lebih dalam ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi. Di dalam hutan yang lebih dalam, Arka menemukan sebuah desa kecil yang hampir terlupakan. Rumah-rumah kayu yang sudah mulai rusak tampak ditinggalkan oleh penghuni. Arka merasa kebingungan, tetapi juga menemukan jawaban tentang dunia luar. Ia merasa bahwa ini adalah tempat yang bisa memberinya petunjuk lebih banyak tentang asal-usulnya. Suatu hari, kelompok pemburu manusia datang ke desa tempat Arka ditemukan. Mereka melihat jejak-jejak yang mencurigakan dan mulai menyusuri hutan. Arka merasa terancam, tetapi ular piton mengajaknya untuk tetap tenang. Mereka berdua mengamati para pemburu dari kejauhan, mengingatkan Arka akan pentingnya kewaspadaan. Meskipun Arka merasa rindu bertemu dengan manusia, ia harus memilih apakah ia ingin meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ular piton menyarankan agar Arka mengambil waktu untuk memikirkan keputusan ini dengan bijak. Arka akhirnya memutuskan untuk tetap berada di hutan, menjaga keharmonisan yang telah ia bangun dengan alam dan ular piton. Arka akhirnya merasa damai dengan pilihannya untuk tetap tinggal di hutan. Ia kembali menjalani kehidupannya bersama ular piton, dan hutan itu menjadi tempat yang sangat hidup baginya. Setiap hari, ia terus belajar dari alam dan menjaga keseimbangan di dalamnya. Arka tahu bahwa ia adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, tempat di mana manusia dan alam harus hidup berdampingan. Meskipun Arka memutuskan untuk hidup di hutan, ia menyadari bahwa ia memiliki peran yang lebih besar untuk dimainkan. Kehidupannya di hutan bukanlah semata-mata untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga agar hutan tetap lestari. Arka mulai merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi keseimbangan alam, sesuatu yang diajarkan oleh ular piton sejak kecil. Seiring waktu, kisah tentang Arka yang dibesarkan oleh ular piton menyebar di kalangan masyarakat sekitar. Banyak yang datang ke hutan untuk mencari tahu lebih banyak tentang anak ini yang hidup dengan alam. Namun, Arka tetap menjaga jarak, merasa bahwa ia lebih baik berada dalam keharmonisan dengan hutan yang menjadi rumah sejatinya. Arka terus hidup di hutan bersama ular piton, menjadi penjaga alam yang penuh dengan kehidupan. Setiap hari, ia melanjutkan petualangannya di hutan, belajar hal-hal baru dari alam dan makhluk di sekitarnya. Kehidupan di hutan tidak mudah, tetapi Arka merasa bahwa inilah kehidupan yang seharusnya ia jalani. Selama bertahun-tahun, Arka belajar bahwa hidup tidak selalu bisa direncanakan. Terkadang, hidup akan membawa kita ke tempat yang tidak terduga. Namun, seperti ular piton yang mengajarkannya, Arka memahami bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk bertahan. Ia selalu mengikuti alur kehidupan yang ada di depannya, tanpa terlalu memaksakan diri. Arka kini telah menjadi bagian dari alam yang lebih besar. Ia bukan hanya seorang anak yang dibesarkan oleh ular piton, tetapi juga seorang penjaga hutan yang menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Kisah Arka menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam, asal kita mau belajar dan menghargainya. Cukup sekian dulu ya, jangan lupa subscribe channel Pehan TV ya kawan-kawan.